Sejumlah anggota DPR meradang atas pernyataan Dahlan Iskan. Selain Dahlan, malam ini bergabung di studio Mata Najwa Ketua DPR RI, Marzuki Ali. Selamat malam, Pak Marzuki. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya. Ini penting, masih ada Pak Dahlan di sini. Saya mau dari awal supaya straight dulu, Pak. Pak Marzuki tersinggung dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Dahlan? Saya tersinggung karena institusi DPR ini harus dijaga. Ini pilar demokrasi. Anda merasa Pak Dahlan waktu itu menyerang institusi? Waktu menyebutnya DPR, jadi tidak sebagai misalnya oknum anggota atau misalnya ada anggota sebagai atau gimana yang tidak istilahnya mengeneralisasi. Tapi bahwa kenyataan itu ada, bahwa itu seperti semacam menjadi rahasia umum, itu juga Bapak sadari kan? Saya terkait BUMN baru tahu terakhir ini. Masa baru tahu, Pak? Betul, kalau menyangkut kementerian saya sudah lama tahu. Dan itu kita komitmen bagaimana kita memperkuat kelembagaan DPR ini ke depan supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Oke, karena begini. Sebelum lebih jauh Pak Marzuki, saya ingin minta komentar Pak Dahlan dulu. Bapak bisa memahami kenapa Ketua DPR tersinggung? Sangat paham. Karena itu saya ingin secara voluntary, secara keikhlasan, saya ingin mereview apakah ada ucapan-ucapan saya yang tidak menyertakan anggota atau para anggota begitu. Kalau misalnya saya menyebut DPR, saya harus mencabut itu. Seandainya ada, saya akan mereview lagi kata-kata saya selama Pak Dahlan ini. Tapi tidak merasa mengatakan DPR ketika menyebut anggota DPR itu kan tidak merasa lembaga, ya, tidak merasa lembaga. Tapi saya akan mereview lah. Kalau memang saya menyebutkan DPR, memang saya harus memperbaiki. Saya setuju. Ya, sudah itu anggota DPR ada 560, Najwa. 560 itu masih banyak orang baik. Ada penghafal Al-Quran, ada keluaran dari pesantren, ada juga mereka mantan pendidik dan sebagainya. Jadi tapi kalau ada juga yang jadi tersangka korupsi, ada yang korupsi Al-Quran, ada yang calo anggaran, ada yang macam-macam juga Pak Marzuki. Tapi kalau dihitung dari total 560 kan relatif tidak sebesar yang diopinikan di publik. Jadi masih banyak loh anggota DPR tidak bersentuhan dengan persoalan itu. Pak Marzuki, Anda apakah akan meminta spesifik nama-nama dari Pak Dahlan? Pak Dahlan sudah siap tadi katanya. Ya, begini, saya pernah mengalami kasus yang sama. Manakala ada direksi BUMN, saya yakin itu direksi, membagi uang-uang kepada anggota DPR. Dan itu saya tahu. Yang membagi direksi? Tidak direksi langsung, tetapi melalui orangnya. Kapan ini Pak? Waktu mau bangun gedung baru. Oke, siapa itu direksinya? Saya tidak mau sebut namanya. Kenapa karena saya tidak tahu apakah. Saya tahu namanya. Siapa Pak Dahlan? Dibuka saja malam ini. Siapa namanya? Begini, Pak? sebentar. Saya tidak mau nyebut juga tapi. Kenapa? Begini, nanti Anda berdua bisa dituduh kong kali kong di depan televisi Ketua DPR. Begini, sebentar. Tahu siapa yang menyuap, Menteri BUMN tahu siapa yang menawarkan. Sebentar. Saya jelaskan dulu. Saya tidak buka itu di publik kan, tapi saya telepon menterinya pada saat itu. Menteri BUMN. Sebelum saya. Pak Mustafa Abu Bakar. Ya. Pak Menteri, ini ada anak buah Bapak. Direksi ini kok melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji. Sudah menyuap anggota DPR untuk menggolkan gedung DPR. Saya minta orang ini ditegur, bila perlu dipecat. Jadi persisnya yang dilakukan membagikan uang berapa jumlahnya Pak? Waduh, saya nggak tahu persis, tapi kan ada yang protes dengan saya. Kenapa nggak kebagian? Bukan, Pak, protesnya apa? Kami mau muktamar. Ini kecil uangnya. Oh, kurang banyak? Loh, saya ada apa ini? Saya bingung. Lalu cerita, katanya Ketua DPR tahu. Tahu dari mana? Saya bilang. Saya langsung berpikir, udah kembalin aja. Kembalin. Jadi sudah sempat diterima? Sudah sempat diterima? Barangkali saya nggak ngerti. Kalau Bapak menginstruksikan kembalikan berarti diterima dong? Saya berpikir kalau mereka terima kembalikan saja. Dan saya akan telepon menterinya. Berapa jumlahnya Pak? Saya nggak tahu persis. Ketika dibilang terlalu kecil tidak cukup untuk muktamar, wah, itu kalau muktamar saya, partai apa ya? Kalau istilah muktamar itu biasanya partai Islam tuh Pak. Jadi P3, PBB. Kalau menurut saya itu jumlahnya cukup signifikan sih. Berapa? Kan beda-beda nih standarnya kita. Jangan-jangan buat DPR signifikan katanya berkarton-karton Pak ya? Ya, kalau menurut saya sih signifikan dan dolar, dan saya langsung telepon menterinya. Oke. Makanya saya setelah itu kan selalu menyampaikan, jangan anggota DPR itu digoda.
Jangan anggota DPR. Ini ada dua pihak ya, bisa digoda, ya, bisa diajak atau bisa mengajak. Jadi ini Kalau dalam kasus ini yang menggoda anak buahnya Pak clear, Menteri. clear itu. Oke. Karena apa? Dia mau Kalau- dapatkan proyek ini. Saya minta tanggapan Pak Dahlan dulu. Anda tahu Pak siapa nih yang menggoda? Katanya digoda nih DPR, bukan Ya, menggoda. tapi kan sudah diganti direksinya. Jadi yang direksi sekarang itu kan sudah bukan direksi yang Kalau- disebutkan Pak Marzuki tadi, sudah diganti. Kalau kaitannya pembangunan gedung berarti ini perusahaan konstruksi. Ya iyalah. Ya. Siapa tuh Pak? Ada satu perusahaan. Ini kan cerita sebelum saya menjadi Iya. Menteri BUMN. Tapi kan tidak menghapuskan tindak Iya, iya, pidana. betul, Kalau betul. memang ini kan dugaan Nah, tindak pidana nih, kita buka-bukaan saja Pak. Iya, dan itu direksinya sudah diganti. Jadi dirutnya yang sekarang jangan disalahkan karena dirutnya yang sekarang itu tidak terlibat ke persoalan itu. Ya udah kan dan sudah jadi masalah, kan sudah menjadi masalah hukum kan Pak? Itu sekarang diproses di hukum ya Pak? Enggak, itu terkait Hambalang lain. no. Ini kasusnya gedung DPR. Makanya saya waktu itu berkeras Banyak sekali kasus ya, Pak, bagaimana DPR? bagaimana gedung DPR itu saya batalkan. Yang nyuap itu masuk neraka, yang disuap masuk neraka. Nggak takut Pak, buktinya ayat Quran aja kemudian dijadikan transaksi. Lah, Kalau bicara soal tadi kan yang Anda mau katakan Pak Marzuki bahwa ini jadi sekarang kesannya seolah-olah pasif nih Pak anggota DPR yang justru menawarkan anak buah Pak Dahlan. Itu Bapak akui? Ya waktu itu saya belum jadi menteri, jadi saya tidak tahu dan saya tidak ketemu juga dengan direktur utama yang lama itu. Waktu saya jadi menteri kan sudah direktur utamanya sudah yang baru, sehingga dan gedung itu kan akhirnya nggak jadi dibangun ya Pak. kita batalkan. Jadi pasti perusahaan ini rugi besar kalau betul sudah memberikan uang karena proyeknya kan nggak dapat. Ya, artinya Tapi apa? bahwa itu contoh betapa Contoh kong begitu. kali kong. Begitu hebatnya direksi BUMN bisa membayar uang muka, Betul. padahal proyeknya belum ada. Artinya ini permainan BUMN ini sudah lama. Makanya saya tidak sepakat. BUMN yang bobrok udah tutup aja. Betul. Daripada kita tambah modal, ganti direksi bobrok lagi. Udahlah, kita kenapain merugikan memakai uang rakyat untuk membiayai BUMN yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Oke, itu permainan BUMN. Kalau kita fokus ke permainan DPR, oknum anggota DPR. Nanti Ya. Bapak protes lagi kalau dibilang anggota DPR. Kita fokus ke permainan oknum anggota DPR yang Betul. meminta jatah, yang mengajak pertemuan di luar, yang bahkan mengajari bagaimana caranya mengutip anggaran resmi. Sama dengan saya yang saya lakukan. Makanya saya bicara dengan atasan kan, saya bicara dengan menterinya. DPR kita punya badan kehormatan. Alangkah baiknya Pak Dahlan bicara dengan badan kehormatan. Badan kehormatan ini akan menindaklanjutin sehingga kita pelan-pelan DPR-nya akan menjadi bersih. Nah itu yang harusnya dilakukan, yang saya protes. Telepon badan kehormatan. Badan kehormatan, ini ada kejadian begini dan ini pasti melanggar kode etik DPR. Punya Padahal harapan untuk seperti itu. Akan seperti tadi yang diinginkan oleh Pak Marzuki, datang ke badan kehormatan menyampaikan nama-namanya. Begini, bagi saya yang terpenting itu saya bisa membentengi teman-teman BUMN dan bisa memberikan senjata pada mereka untuk bisa berani tegas menolak semua itu. Dan sampai sejauh ini dari berbagai peristiwa yang saya kemukakan tadi kan tidak terjadi. Kong kali kong itu tidak terjadi karena seperti yang Pak Marzuki Ali sampaikan, yang penting pokoknya direksi BUMN itu tegas, itu nggak akan terjadi begitu. Yeah. Nah itu yang saya bentengi sekarang. Bagi saya sebetulnya itu cukup. Saya nggak pengen mengungkapkan bahwa ini terungkap, itu betul-betul saya juga surprise. Tapi untuk kepentingan penegakan hukum, untuk kepentingan memastikan uang saya, uang rakyat, uang yang lain tidak dijadikan bancakan baik oleh oknum DPR maupun oknum direksi BUMN, kan harus transparan, harus terbuka. Pak Dahlan? Pak Marzuki tahu juga namanya, saya juga tahu. Oke lah, nanti kita rundingkan Saya bagaimana belum tahu, memproses Pak. ini. Saya belum Ya. tahu. Tolong beritahu saya siapa namanya, saya kebetulan supaya bisa ngobrol- dilaporkan ke saya KPK, ngobrol bisa dengan Pak dilaporkan ke Dahlan. polisi. Saya belum tahu. Saya ngobrol Pak Dahlan di Bali. Kebetulan ada salah satu dirut BUMN, istrinya tuh kawan satu kelas saya. Sehingga dia berani telepon saya, SMS, Pak Marzuki, saya dimintain uang begini. Oleh siapa? Ini namanya. Loh, saya bilang, tolak aja. Wah ini kita nggak mau dicairkan uangnya. Nggak ada, saya bilang, pasti nggak ada. Itu pasti nggak akan terus. Lalu saya cek ke komisi yang bersangkutan, saya cek, tanya, Anda nggak begini? Lalu dia cek dengan ketua komisi, oh nggak ada masalah, udah ke toko.
Artinya apa? Artinya kan ini hanya oknum aja. Kalau gitu konkretnya saja, Pak Marzuki akan kirim surat resmi ke Pak Dahlan, ke Kementerian BUMN, minta agar melaporkan siapa oknum DPR tadi? Nggak bisa dong, itu urusan Badan Kehormatan. Wah, ngeles juga nih Pak Nggak Marzuki bisa caranya. dong. Ini Masa bicara bukan- tata tertib loh. Tapi kita akan panggil ya. Badan Kehormatan akan kita panggil nanti setelah akhir masa reses. Kita minta untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan. Pak Marzuki, kalau kita bicara konteks membersihkan DPR secara keseluruhan, tadi salah satu contohnya lewat Badan Kehormatan. Tapi apalagi yang kemudian Pak Marzuki harapkan misalnya dari mitra kerja, katakanlah dari Kementerian BUMN, untuk memastikan dan menutup peluang kong kali kong itu menjadi semakin kecil. Kuncinya ada di kementerian, lembaga, dan BUMN. Kuncinya di sana. Kalau di sana punya komitmen untuk tidak memberi, tidak akan terjadi kong kali kong. Kalau tidak dikejar-kejar, tidak diuber-uber Mau oleh dikejar, oknum anggota mau DPR. dikejar, mau diapakan, biarkan saja. Makanya saya dalam setiap kesempatan menyampaikan hadis ya, hadis Rasulullah itu arosi wal multasi pinnar. Saya bilang yang nyuap, yang disuap itu masuk neraka. Saya sampaikan, yang nyuap itu masuk neraka, yang disuap masuk neraka. Nggak takut Pak, buktinya ayat Quran aja kemudian dijadikan transaksi. Lah, tapi paling tidak mengurangi, paling tidak mengurangi. Oke, tapi yang bisa dilakukan untuk anggota DPR-nya apa? Kalau tadi kan Pak Marzuki konteksnya kan pokoknya janganlah direksi BUMN mengejar-ngejar, tapi kok malah tidak introspeksi ke diri sendiri? Begini, DPR ini kan lembaga politik. Ya. Kita, Bukan atasan. saya bukan atasan daripada Pak Dahlan jangan membela dulu Pak, ini kan kita lagi mau. Saya kan sudah sampaikan berkali-kali, kalau saya chairman seperti Pak Dahlan, tahu yang bolos saya pecat. Saya orangnya konkret loh. Saya nggak ada masalah. Kalau dia anak buah saya yang saya punya artinya kewenangan komando, melakukan sesuatu yang saya anggap cukup alasan saya memecat, saya pecat aja. Tapi saya nggak punya kewenangan itu. Menegur pun saya tidak punya kewenangan. Ya rata-rata mungkin harus ngasih antara 250 sampai 1 miliar.